Tuan Muda yang Hilang, Bab 8. Sophia pulang dengan wajah yang senyum sumringah. Meski tubuhnya terasa lelah, dia juga kepanasan. Dia tidak begitu mempedulikan hal tersebut. Dia menyimpan tas berharga jutaan itu ke atas meja di kamarnya, lalu menghempaskan diri di pinggiran kasurnya. Aryan melihat kepulangan istrinya lantas menyusul ke kamar. Lalu Aryan bertanya, "Gimana hasilnya, Sob? Apa kamu diterima kerja di sana?" Sophia kembali menyegi senyum sambil mengiyakan pertanyaan dari Aryan tersebut. "Ya, Pak Roni bilang minggu depan aku sudah bisa langsung bekerja kok," jawab Sophia kepada Aryan. "Alhamdulillah kalau begitu. Aku ikut senang dengarnya. Selamat ya," ujar Aryan kepada Sophia. "Ya Aryan, terima kasih ya. Karena kamu sudah mengizinkan aku kerja. Kamu sudah merelakan aku kerja," jawab Sophia. Aryan diam dan terlihat kikuk dengan keberadaan mereka dalam kamar berdua. Karena walaupun mereka sudah suami istri, tapi mereka tidak layaknya seperti suami istri walaupun tidur sekamar. Oh iya, ibu kemana ya?" tanya Sophia yang menangkap kekakuan Aryan untuk mengalihkan pembicaraan mereka. "Oh, itu. Tadi katanya diundang sama tetangga sebelah. Ibu menghadiri undangannya. Itu undangan pengajian. Ada yang akikahan katanya." "Oh begitu. Kamu belum makan?" tanya Sophia lagi. Aryan pun menggelengkan kepalanya, menjawab pertanyaan dari Sophia tersebut. "Waduh, kalau kamu belum makan, aku masak dulu ya," kata Sophia, lalu dia bangkit dari duduknya dan bergegas menuju dapur. "Enggak apa-apa, Sob. Aku tahu kalau kamu capek. Kamu istirahat saja. Kita makan di luar saja yuk. Kebetulan tadi aku menerima gajiku," katanya malu-malu kepada Sophia. Sophia pun menghentikan langkahnya dan berbalik menatap ke arah Aryan. "Ini gaji aku. Memang tak seberapa sih. Tapi kamu pegang saja nih. Buat keperluan sehari-hari. Nanti kalau saya perlu bensin, saya minta ke kamu," ujar Aryan sambil mengeluarkan sebuah amplop putih dengan isi yang cukup tebal. Dia menyerahkan amplop itu kepada Sophia. Sophia tampak bingung melihat Aryan menyerahkan amplop tersebut. Dia ragu untuk menerima amplopnya karena sejatinya dia juga belum bisa menerima kehadiran Aryan sebagai suaminya di dalam kehidupannya. Apa enggak sebaiknya kamu kasihkan saja sama ibu, biar nanti ibu yang mengatur semua keuangan, jawab Sophia ragu. Arya mendongak dengan wajah yang tampak kecewa. "Istri saya itu kamu, bukan ibu. Jika nanti kamu mau memberi sedikit kepada ibu, ya itu terserah kamu. Gak apa-apa juga. Tapi sebaiknya kamu yang menyimpan uang ini." Laki itu masih bersikukuh memberikan hasil kerjanya kepada sang istri tercintanya, Sophia. Terdengar hela napas kasar dari mulut Sophia. Dia belum terbiasa untuk memegang uang yang harus dia atur untuk keperluan sebulan. Selama ini dia memakai uang semaunya tanpa ada aturan. Hanya tinggal menggesek kartu kreditnya saja kapan diperlukan. Namun sekarang dia sadar jika mulai sekarang dia harus belajar mengatur keuangan keluarga mereka. "Kamu tidak mau terima karena jumlahnya sedikit ya?" tanya Aryan kepada Sophia. Enggak, bukan begitu." Sophia bergegas menyebaskan tangannya. "Aku takut boros. Nanti takutnya uangnya malah habis pakai jajan sama aku." Wanita itu emas wajah cemburu. Mendengar perkataan Sophia, Arya pun tertawa pelan. "Hehehe, ya nggak apa-apa juga kalau kamu pakai uang tersebut. Kalau kamu mau makannya untuk jajan, nggak apa-apa sih, asal jangan kebablasan aja. Karena uangnya cuma sedikit."
Doakan saja supaya aku bisa mendapat gaji yang lebih besar lagi ya. Supaya kamu bisa jajan sepuasnya. Supaya kita bisa menggunakannya dengan leluasa. Sophia melebarkan matanya mendengar perkataan Aryan tersebut. Sepertinya Aryan sangat serius dengan ucapannya. No, Aryan. Aku nggak mau doakan biar gaji kamu gede. Tetapi aku mau mendoakan biar kamu bisa menggaji orang. Bukankah begitu lebih baik? Sophia turunkan alisnya dan dibalas tawarannya dari mulut Aryan. Amin. Terima kasih untuk doanya ya. Aryan pun menjawab perkataan Sophia. Lalu dia mengucek kepala Sophia dengan penuh kasih sayang yang membuat wanita itu serba salah tingkah. Udah ya. Ayo kita makan dulu. Makan pecel lele di depan sana aja yuk. Ajak Sophia mencairkan suasana. Aryan pun mengangguk. Sebentar ya, aku ambilkan dompet dan jaketku dulu ya. Kata Sophia. Aryan kembali mengangguk. Aku tunggu di depan ya, katanya setengah berteriak kepada Sophia yang sudah bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet dan jaketnya. Ya, jawab Sophia pun berteriak dari arah kamarnya. Wanita itu lantas membuka amplop yang tadi diberikan Aryan kepadanya. Bahunya meluru melihat isi yang ada di dalam amplop tersebut. 2 juta rupiah. Di zaman yang sudah serba mahal ini, zaman yang serba menggunakan uang ini, mana cukup uang segini untuk belanja sehari-hari yang digunakan dalam 1 bulan. Dibandingkan dengan uang jajannya saja masih besaran uang jajannya. Dia lantas menyimpan uang tersebut ke dalam laci kamarnya. Sophia berniat untuk memberikan uang itu kepada ibu mertuanya. Di dompetnya masih ada uang yang cukup untuk biaya hidup selama beberapa bulan ke depan, untuk ongkos pulang pergi ke tempat kerja dan juga untuk makan. Selesai mengambil dompet dan jaket, Sophia keluar dan ternyata Aryan sudah menunggu di luar di atas motornya. Rasa gugup yang menerpanya, walaupun ini bukan kali pertama, tetapi saat dibonceng Aryan, jantungnya berdegup kencang, selalu merasa tidak beres. Mungkin karena Sophia tak biasa dibonceng lelaki saat berjalan. Karena Jaka selalu mengantar jemputnya menggunakan mobil, bukan menggunakan motor seperti saat ini. Ayo, ajak Aryan. Ya. Sophia pun mengangguk dengan kiku. Pixel merah itu pun melesat setelah Sophia naik di boncengannya. Tak perlu waktu lama untuk mencapai kedai yang berjualan pecel lele langganan Aryan. Lelaki itu mencari tempat duduk yang nyaman untuk mereka berdua sebelum memesan menu yang disukai mereka. Aku mau bebek, nasi uduk, sama jeruk panas. Kamu mau apa? Sophia memilih lalu bertanya kepada Aryan. Aku pecel lele aja sih, sama nasi uduk, ujar Aryan. Dia sengaja memilih menu yang paling murah, karena Aryan tahu uangnya tidak banyak dan dia tidak mau menghambur-hamburkan uangnya. Dia takut jika nanti gajinya tak cukup untuk makan mereka bertiga selama sebulan ke depan. Tiba saatnya, dikala Sophia sudah mulai harus bekerja. Sophia mengenakan setelan yang rapi dengan parfum mahalnya yang mengeluarkan aroma lembut. Saat keluar dari rumah, tak lupa dia berpamitan dengan mertuanya. Bu Siti, di luar sana ada Aryan yang sudah siap di atas Fiction merahnya menunggu Sophia untuk berangkat barengan. Ayo aku antar, ucapnya tulus. Namun Sophia justru diam, tak melanjutkan langkahnya mendengar perkataan Aryan tersebut. Gimana ya Aryan? Sorry ya, aku berangkat naik taksi online saja ya. Kamu berangkat saja sendirian, nanti kamu telat. Ujar Sophia menolak ajakan Aryan itu dengan beralasan
takut Aryan telat masuk kerja. Aryan menggeleng. Enggak, Go, gak apa-apa. Tadi aku sudah bilang sama teman, kalau aku mungkin sedikit agak telat masuknya, karena mau ngantar istri dulu. Ya, ngantar kamu, jawab Aryan. Sophia kembali terlihat salah tingkah mendengar perkataan Aryan tersebut. Gimana ya Aryan? Sorry ya, aku nggak bisa pergi sama kamu. Aku nggak mau kalau nanti sampai kantor rambutku acak-acakan. Pakaianku sudah awut-awutan. Aryan pun melengos mendengar jawaban dari Sophia tersebut. Aryan mencoba menutupi rasa kecewanya. Dia memikirkan bagaimana sang istri bisa mengelola keuangannya yang pas-pasan setiap hari jika dia pulang pergi kerjanya naik taksi. Uangnya nggak banyak. Bagaimana nanti Sophia mengelola keuangannya? Oh ya Sophia, mending kamu saya antar saja. Ya lumayan lah untuk pengiritan. Uang kita kan sedikit. Kan kamu tahu sendiri. Kalau kamu naik taksi setiap hari, kita mau makan apa nanti? Nggak cukup keuangan kita untuk sebulan ke depan. Ujar Aryan mengingatkan. Sorry ya Aryan. Aku sama sekali nggak pakai uang kamu. Aku punya uang simpanan yang cukup untuk ongkos 1 bulan ke depan. Uang pemberian kamu sudah aku kasih sama ibu. Biar ibu nanti yang mengatur pengeluaran keuangan kita. Jawab Sophia. Oh iya Aryan. Sorry ya. Itu taksi yang aku pesan sudah datang tuh. Aku pergi duluan ya. Kamu jalan sendirian pakai motor nih ya. Pamit Sophia meninggalkan Aryan yang masih kebingungan mematung sambil mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Sophia tersebut. Dia termenung memikirkan apa yang dikatakan oleh Sophia. Tidak ada bentakan, tetapi sungguh menyakitkan. Harga dirinya seakan dijatuhkan dari atas awan, terhempas ke dasar lautan yang paling dalam. Aryan menelan liurnya yang teramat pahit. Dadanya tiba-tiba terasa amat sesak. Bukan istrinya yang salah, tetapi dialah yang salah tak mampu memenuhi keinginan Sophia. Begitu pikir Aryan di dalam hatinya. Hari itu Aryan kembali melatih pencak silat sepulang kerjanya. Gajinya lumayan untuk sekedar menambah kebutuhan sehari-hari. Minimal dia tidak meminta uang lagi untuk membeli bensin kendaraannya saat dia mau bekerja. Mas Aryan, apa ada minat untuk kerja di tempat lain, Mas? Kebetulan di kantor suami saya lagi butuh security. Gajinya pasti jauh lebih besar dari gaji satpam di komplek kita ini. Ujar salah seorang orang tua yang menjemput anaknya setelah latihan pencak silat yang dilatih oleh Aryan. Ya, setiap 2 hari sekali, Aryan melatih pencak silat anak-anak di kompleksnya di depan pendopo yang terdapat di kompleknya tersebut. Banyak yang tahu jika Aryan memang mahir dalam bela diri. Tak ayal banyak juga gadis-gadis yang kesumsum dengan Aryan yang memang berwajah tampan, berbadan tegap, dan juga mahir bela diri tersebut. Merupakan lelaki yang ideal buat beberapa perempuan, tetapi tidak buat Sophia. Sophia memandang hal lain pada diri Aryan. Namun meski begitu, Aryan tetap beramah dan rendah hati kepada semua orang. Dia tidak angkuh, walaupun banyak para gadis-gadis yang kesemsem kepadanya. Wah, boleh juga tuh. Di mana ya, Bu? Emang aku lagi butuh buat tambahan uang nih. Aryan dapat tertarik dengan tawaran ibu tersebut. Mungkin dengan berpindah kerja, nasibnya akan jauh lebih baik. Oh, nanti biar suami saya yang hubungi Mas Aryan ya. Suami saya kerja di perusahaan tersebut. Namanya PT Internusa. Di sana kesejahteraannya bagus. Bosnya baik. Ujar si ibu itu menjelaskan kepada Aryan. Aryan tertegun untuk sesaat mengingat-ingat nama perusahaan yang disebutkan
oleh ibu tersebut. Rasa-rasanya dia pernah mendengar nama perusahaan tersebut. Dia ingat, Sophia kayaknya pernah menyebut nama perusahaan tersebut. Dia mengingat-ingat, namun setelah lama dia mengingat, dia pun belum menemukan jawabannya. Namun, tiba-tiba dia teringat. Ternyata, nama perusahaan itu adalah perusahaan tempat istri yang bekerja. Pucuk dicinta, ulam pun tiba pikirnya. Dia membayangkan nanti, jika dia bekerja di dalam suatu perusahaan yang sama dengan istrinya, maka dia akan pulang pergi bersama dengan istrinya. Akan bahagia sekali rasanya. Dan juga bisa mengirit pengeluaran mereka. Dan Tuhan bilang, Bu, kalau benar di sana sedang membutuhkan orang, saya siap. Jawab Aryan kepada ibu tersebut. Oh, begitu ya, Mas. Sebentar ya, Mas. Saya telepon suami saya dulu ya. Katanya lalu mengambil ponsel dan mengotak-atiknya sebentar. Tak lama kemudian terdengar jawaban dari seberang telepon. Oh, begitu ya, Pak. Oh, iya. Oke, Pak, oke. Nanti Mama bilangin sama guru pencak silatnya, Marcel ini. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Si ibu tersebut mengakhiri panggilan teleponnya. Kemudian dia memasukkan handphonenya ke dalam kantong tasnya kembali. Lalu dia memandang kepada Aryan dan berkata, Mas Aryan, kata suami saya, apa Mas Aryan bisa datang ke kantor suami saya besok jam 8? Katanya kebutuhannya sangat mendesak. Kamu besok pagi-pagi jam 8 sudah harus pergi ke sana. Kata si ibu tersebut semakin membuat Aryan berbesar hati. Tentu saja, tentu Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Insya Allah besok saya akan ke sana. Kalau saya diterima, saya akan secepatnya mengundurkan diri dari pekerjaan jadi satpam di komplek kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Ya, Mas Aryan, sama-sama. Jawab wanita tersebut kepada Aryan. Bibir Aryan melengkung sempurna. Tak lama lagi dia bisa bekerja di tempat yang sama dengan istrinya. Okelah kalau begitu. Saya permisi dulu ya, Mas Aryan. Kata ibu tersebut. Berpamitan kepada Aryan lalu dia bergegas pergi membawa anaknya. Sepulang ke rumah, Aryan tidak memberitahu Sophia tentang tawaran pekerjaan yang baru kepada dirinya. Dia ingin memberikan kejutan kepada istrinya jika seandainya nanti dia diterima bekerja di perusahaan yang sama dengan istrinya. Dia akan bilang pada Sophia jika nanti dia sudah pasti diterima. Kabar baik yang dia terima saat kepala satpam langsung menerimanya. Aryan pun langsung menandatangani kontrak untuk 3 bulan pertama pada masa percobaan. Dan beruntung baginya, karena bulan ini adalah bulan terakhir kontrak dia dengan komplek tempat dia bekerja. Begitulah jika sudah jodoh. Hanya tinggal beberapa hari saja dia bekerja di komplek tersebut sebagai satpam, dan setelah itu dia akan mengundurkan diri dan mulai bekerja di tempat yang baru, yaitu PT Internusa. Lelaki itu pun masih tidak memberitahukan kepada sang istri tentang pekerjaan barunya tersebut. Dia ingin mengatakan itu pada suatu saat nanti, pada hari pertama dia mulai bekerja, dia akan mengajak Sophia berangkat bersama menuju perusahaan tempat mereka bekerja tersebut. Hingga hari itu tiba. Sophia sedikit heran dengan Aryan yang diam menunggunya di depan rumah mereka. Padahal lelaki itu sudah tahu jika dia akan berangkat dengan taksi online setiap harinya. Kok kamu belum berangkat juga, Aryan? Tanya Sophia kepada Aryan dengan mengerutkan keningnya. Ya, aku nunggu kamu nih. Kita berangkat bersama yuk. Ajak Aryan dengan senyum sumringah kepada Sophia. Sophia kembali mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti dengan perkataan Aryan. Aku akan naik taksi seperti biasanya. Kamu pergi saja sendiri menggunakan motormu itu ya. Lagian kamu nanti kesiangan kalau harus ngantarin aku dulu. Ujar Sophia kepada Aryan. Lelaki itu pun menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, kamu gak usah khawatir kalau itu. Aku gak bakalan kesiangan kok. Karena sekarang tempat kerja kita sama. Saya sekarang sudah bekerja di perusahaan tempat kamu bekerja. What? Apa Aryan? Kamu beneran bekerja di perusahaan tempat aku bekerja?
Sophia tampak semakin bingung dan terkejut dengan perkataan Aryan tersebut. Iya, benar. Tempat kerja kita sekarang sama, Sophia. Aku sekarang bekerja di PT Internusa juga. Maaf ya, kemarin-kemarin aku nggak bilang sama kamu. Aku ingin memberikan surprise kepada kamu pada saat aku mau masuk kerja di hari yang pertama ini. Karena kemarin juga aku belum yakin benar apa aku diterima kerja atau enggak. Tapi sekarang aku bilang ini sama kamu sebagai kejutan. Karena aku sudah mendapatkan kepastian bahwa aku diterima di perusahaan tersebut. Ujar Aryan dengan begitu bangganya. Dia berharap sang istri ikut bahagia dengan kabar yang diterima oleh istrinya tersebut. Aryan masih menunggu respon dari istrinya yang terpaku, diam, tetapi wanita itu masih tak bergeming dengan kening yang berkerut. Nampak Sophia sedang memikirkan sesuatu. Tunggu Aryan. Sorry ya Aryan, kamu bilang apa tadi? Tempat kerja kamu di PT Internusa? Sophia terlihat shock mendengar apa yang dikatakan oleh Aryan tadi. Iya, betul. Aku hari ini mulai bekerja di perusahaan tersebut. Aryan menjawab masih dengan wajah yang sumringah. Dia tidak menyadari perubahan wajah pada Sophia. Oh, tidak Aryan. Sophia memutar badannya sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Aryan bingung melihat perubahan sikap istrinya tersebut. Emangnya kenapa? Kok kamu seperti itu? Tanya Aryan kepada istrinya. Oh, Aryan, kenapa kamu nggak bilang sejak dari awal? Sama aku kalau kamu kerja di perusahaan tersebut juga. Kalau sebelumnya aku tahu, aku nggak akan mengizinin kamu kerja di sana. Suara Sophia terdengar kesal. Tentu saja, perkataan Sophia tersebut membuat Aryan menjadi terkejut. Senyum di wajah Aryan yang tadi tersungging, kini perlahan memudar. Dia tak menyangka jika istrinya akan berkata seperti itu. Dia tidak akan menyangka jika istrinya tidak senang mendengar kabar tersebut. Sophia, dengarkan dulu. Aku dapat tawaran gaji 2 kali lipat dibandingkan gaji aku menjadi satpam di komplek kita ini. Naiknya Arya menyangka jika sang istri akan merasa bahagia dengan kenaikan gajinya dengan pendapatannya yang bertambah. Whatever, I don't care. Aku nggak butuh sama uang kamu. Jawab Sophia yang kadung merasa kecewa dengan keputusan Aryan tersebut tanpa berdiskusi dulu kepadanya sebelum dia memutuskan untuk bekerja di perusahaan yang sama dengan dirinya bekerja. Dia memang tidak membutuhkan gaji Aryan. Gaji dia jauh lebih besar dibandingkan gaji Arya tersebut. Sophia, Aryan menyebut nama sang istri dengan perasaan sedih sambil dia menundukkan kepalanya. Kamu tahu, aku tidak ingin ada siapapun orang yang ada di kantorku mengetahui kalau aku ini sudah menikah. Mereka tahu aku ini masih gadis. Sophia berkata dengan tegas. Apa? Aryan tersentak kaget mendengar perkataan Sophia tersebut.